Ini aku dibawa kemana sih? Sudah, jangan disiram lagi. Aku jadi basah kuyup. Baiklah, Kak. Aku mengerti. Wanita. Bahkan, wanita tanpa busana. Habislah. Kalau ketahuan, bisa celaka. Siapa itu? Ada pembunuh bayaran? Salah. Siapa engkau? Berani menyerang Paduka Maharani Nadia Kartika? Aku tidak melihat apa-apa. Begitu buka mata, langsung ada di sini. Aku, adik sayang. Bagaimana kalau pedangnya diturunkan dulu? Kita bicara baik-baik. Kalau tidak jujur, langsung kubunuh kau. Tunggu. Kau pria? Memang tidak jelas? Maharani. Begini rupa pria. Pria? Di mana ada pria? Aku mau lihat juga. Tiga nona cantik. Kalau kalian tidak suka pria, anggap saja aku. Wanita juga boleh. Tapi jangan bunuh aku. Bunuh kau? Di negeri putri kami, sudah 300 tahun tidak ada pria. Sayang saja belum cukup. Mana mungkin bunuh? Negeri putri? Betul. Di sini adalah negeri putri. Kakakku adalah Maharani di sini. Orang paling berkuasa di sini. Negeri putri benar-benar ada? Ini terlalu aneh. Boleh tahu namanya? Dimas Saputra. Aku adalah Maharani negeri putri bernama Nadia Kartika. Mulai hari ini, kau akan menjadi suami utamaku. Suami utama? Suami utama apa? Kamu ini dari mana sih? Suami utama adalah pria dengan kedudukan tertinggi di harem istana. Bapak negeri putri, kehormatan tak tertandingi. Tunggu dulu. Maksudmu, kau mau menikahiku? Besok pernikahannya. Setelah hari ini, kau persiapkan saja semua urusannya. Baik. Kak, aku belum puas lihat. Setelah besok, kau bisa lihat sesukamu. Suami kakak, namaku Alia Kartika. Besok, aku akan datang lagi menemuimu. Bukan, hei. Aku belum setuju. Kok tiba-tiba udah dinikahin? Bukan. Adik sayang, kamu mau mengapain? Sebelum pernikahan Maharani, perlu dikonfirmasi kemampuan dan kondisi tubuhmu apakah sehat. Setelah dipastikan tak ada masalah, baru Maharani bisa menikahimu. Waktunya mepet. Ayo kita cepat mulai. Jangan. Itu, dik kecil. Bagaimana kalau kita rundingkan lagi? Adik sayang, jangan begini. Ya ampun. Tolong. Nggak kuat aku. Aduh. Astaga. Mimpi ini kok nyata banget sih? Dimas, kamu ngapain di dalam? Ribut banget suaranya. Oh, Kak Intan Wijaya. Nggak apa-apa. Kamu ini jatuh dari kasur ya? Tidak sengaja. Yang dipegang ini tusuk konde? Jangan tadi. Semuanya nyata. Aku tidak bermimpi. Kamu ngedumel ngomong apa sih? Nggak ada apa-apa. Kak Intan Wijaya, tusuk konde antik ini untuk kakak. Ini bukan mimpi. Tusuk kondenya terasa halus dan hangat. Cuma dilihat saja, nilainya luar biasa tinggi. Dimas Saputra mana dapat barang seperti ini? Siapa? Bang Santoso? Kok Bang Santoso datang? Hari ini kan belum tanggal menagih sewa. Ini rumah gue. Mau datang ya datang. Harus nunggu tanggal menagih sewa segala. Pergi sana. Kebanyakan omong kosong. Gue cari Intan. Intan, beberapa hari nggak ketemu, makin cantik aja. Bang Santoso, kami masih tinggal di sini. Masuk tanpa permisi agak serem loh. Intan. Bang sudah ngetok lama, nggak ada yang buka. Bang kan khawatir ada apa-apa sama kamu. Bang kan bukan orang jahat. Bukan Bang Santoso. Bang datang hari ini mau apa sih? Kami sebentar lagi ada urusan. Gue kasih tahu. Mulai kuartal ini, sewa rumah ini naik Rp1.100.000 per bulan. Apa? Besok saya datang menagih sewa. Tunggu dulu. Bang Santoso, bagaimana bisa sewanya dinaikkan seenaknya? Lagi pula waktu tanda kontrak dulu kan tidak ada perjanjian begitu. Ini rumah saya.
Saya mau naik ya naik. Bang Santoso, walaupun mau naik sewa, sekali naik 500.000 terlalu banyak, kan? Naik ya sudah naik. Intan, kalau kamu tidak mau bayar 500.000 ini, kamu bisa ganti pakai tubuhmu. Bayar dengan badan. Soalnya kamu cantik sekali. Abang sangat suka. Baik, 500.000 sewa saya dan Kak Intan Wijaya, nanti saya bayar sekaligus. Kamu ini kerjaan tetap saja tidak punya. Pamer jagoan buat apa? Itu urusan saya. Sewa pasti saya bayar tepat waktu. Kalau tidak ada urusan lain, pulang dulu saja. Baik. Lihat saja besok, kalian masih bisa sok jago atau tidak? Dimas, sewa 1 kuartal ini jumlahnya tidak kecil. Bagaimana kamu mau mengumpulkan uang sebanyak itu? Kak Intan Wijaya, jangan khawatir. Saya sudah punya cara. Sekarang saya bisa terlempar ke negeri putri. Barang antik di negeri putri pasti banyak. Jadi calo barang, bawa sedikit barang kembali ke dunia modern. Cari uang pasti mudah sekali. Baiklah kalau begitu, aku ada urusan di luar. Ada permen di atas meja. Kalau mau makan, silakan. Oh, oke. Negeri putri ini pasti benar-benar ada. Tapi apa penyebabnya ya bisa menembus ke sana? Bagaimana caranya bisa kembali? Rupanya cincin ibu jari giok ini benar-benar bisa menembus 2 dunia. Hehehe. Tuan Muda Saputra, ketemu lagi. Kamu ini siapa sebenarnya? Laki-laki, Kamu sebelumnya tiba-tiba hilang, sekarang tiba-tiba muncul lagi, bisa keluar masuk negeri putri sesukamu. Kamu pasti bukan orang sembarangan. Kalau kamu tidak mau bicara, ya sudah tidak usah. Waktu itu aku agak terburu-buru. Kali ini, aku dengan sungguh-sungguh mengundangmu untuk menjadi suami utamaku. langsung melamar begitu? Menjadi suami utamaku berarti di bawah 1 orang di atas 10.000 orang. Semua urusan kekuasaan di negeri putri akan kamu yang urus. Dan semua emas permata, harta langka berharga bebas kamu pilih. Ini terlalu berlebihan. Asalkan kamu jadi suami utamaku, bahkan bisa diberi lebih banyak lagi. Tidak bisa, tidak bisa. Laki-laki sekalipun miskin tidak boleh menikah masuk keluarga istri. Menikah masuk keluarga istri? Oh begitu ya, Nona Kartika. Di tempat kami biasanya perempuan yang menikah ke keluarga laki-laki. Kalau laki-laki yang menikah ke keluarga perempuan bisa ditertawakan sampai mati. Di sini kamu tak akan diejek. Sebaliknya, kamu akan dihormati. Aduh, tidak. Pokoknya tidak. Benar-benar tidak mau. Tidak mau. Asal kamu jadi suami utamaku. Barang-barang ini, mau berapapun bisa kuberikan. Benarkah kamu tidak bisa mempertimbangkannya? Aku bukan pria yang sembarangan. Akan menikah masuk keluarga istri. Sekeras itu? Kalau jadi rajaku, Kamu kenapa ini? Aku tidak setuju. Kok malah pura-pura pingsan? Wajahmu pucat sekali, sepertinya hipoglikemia. Untung aku bawa permen. apa ini? Sudahlah, jangan tanya. Makan dulu. Dengarkan aku. Bagaimana? Enak, kan? Ini benda apa? Luar biasa. Bahkan ada rasa anggur. Ini permen lollipop rasa anggur. Kamu bisa mengeluarkan makanan hebat seperti ini. Jangan-jangan kamu sang Resi Saputra dari langit? Sang Resi Saputra? Sebelumnya aku sudah banyak bersiapkan acara bersang Resi. Mohon sang Resi jangan marah. Tak apa. Aku berkesempatan bertemu seorang Resi. Benar-benar suatu kehormatan. Bahkan beliau mengeluarkan makanan yang begitu hebat. Bagaimana aku harus membalas budi beliau? Oh alah, aku paham. Kamu suka permen lollipop ya? Aku masih punya. Nih, semua untukmu. Ambil. Tapi sudah larut. Aku harus pulang dulu. Makanlah pelan-pelan. Wah, tiba-tiba langsung hilang. Memang benar seorang Resi. Bahkan memberiku begitu banyak makanan hebat. Luar biasa.
Aduh, sakitnya jatuh. Bukan. Aku malah membawa pulang Peacepot. Aduh, sial. Yang dia berikan tadi, perhiasan emas bermata kok malah bawa. Nggak boleh. Besok sudah harus bayar sewa. Coba saja, siapa tahu manjur. Harus jual Peacepot ini secepatnya. Katanya program cek pusaka Raka lagi populer. Suruh dia lihat harganya berapa. Dek, mau cek barang apa? Barangku ini, sejarahnya lumayan lama. Setiap orang yang nyambung pasti bilang begitu. Tapi yang asli, jarang banget. Jangan bertele-tele, langsung keluarin aja. Hahaha, apa-apaan ini? Peacepot? Cuma barang rongsokan kayak gini, di jalan cuma Rp22.000 satu. Berani-beraninya bawa buat Raka lihat. Bung, kasih Rp110.000, aku yang ambil. Nggak ngerti barang bagus. Dek, dekatkan kameranya. Oh, Jangan terlalu dekat. Aku dari layar aja udah kebauan. Astaga, barang ini hanya ada dalam legenda di dinasti yang dipimpin perempuan itu baru ada. Kalau barang ini muncul di pasaran, pasti akan menggemparkan kalangan arkeologi. Aku benar-benar nemu harta karun dengan keberuntungan besar. Dek, kamu di kota mana? Kita ketemuan sore ini, barang ini aku 6 miliar 600 juta rupiah. Aku beli 6 miliar 600 juta. berapa? 6 miliar 600 juta. Aduh, 6 miliar 600 juta memang agak sedikit. Kalau begini, 11 miliar rupiah. Raka gila ya? Peacepot 11 miliar? Kalian ngerti apa? Meskipun Peacepot tetap barang antik, Dek, kasih tahu lokasimu. Aku langsung berangkat. Peacepot aja ternyata semahal ini. Kayaknya lain kali ke negeri putri harus berterima kasih baik-baik sama Nadia. Wah, warnanya, pola hiasnya, bentuknya benar-benar kelas wahid. Ini barang langka top banget. Gimana? Sudah dicek? Sudah. Harga yang disepakati 11 miliar rupiah. Bukan 12 miliar 100 juta rupiah. Aku tambah lagi 100 juta, saudara Saputra. Kalau nanti ada lagi harta langka dari dinasti ini, harus hubungi aku ya. Harganya bisa dibicarakan. Bisa, nggak masalah. Sekarang juga aku transfer 12 miliar 100 juta rupiah ini ke kamu. Terima kasih ya, saudara Saputra. 12 miliar 100 juta rupiah. Cari duit ternyata mudah banget. Aku harus bawa oleh-oleh lagi untuk Nadia Kartika dan yang lain. Tukar barang langsung jadi kaya raya dong, Raka. Kalau nggak ada urusan lain aku duluan ya. Hati-hati di jalan, saudara Saputra. Iya. Hati-hati. Nggak ada yang lebih penting dari makanan. Ini pasti berguna buat Nadia Kartika dan yang lain. Rani Handayani, kamu datang? Bukannya kamu bilang sibuk selama 3 bulan ke depan? Yang kamu omongin dulu soal pertunangan, aku udah pikir-pikir juga. Rani Handayani, kamu mau nikah sama aku? Bisa aja rumah di pusat kota minimal 130 meter persegi. Mobil harus di atas 1 miliar 760 juta rupiah. Maharnya 2 miliar 640 juta rupiah. Ditambah 5 perhiasan emas, hadiah, perkenalan, uang ganti panggilan, uang turun mobil, semua itu. Kalau kamu bisa penuhi semua syarat itu tanpa kurang satu pun, aku bisa pertimbangkan. Apa? Kenapa bukannya ini syarat dasar saja? Tapi Rani, kamu kan tahu keadaan keluargaku. Aku cuma dari keluarga pekerja rumah pasti ada. Kalau nggak mampu kita beli yang kecil dulu. Tetapi mobil aku... Dimas, jangan mimpi lagi. Dengar ya, semua yang kusebut tadi tidak boleh kurang. Aku sudah cukup hidup bersamamu. Paling-paling kita putus saja. Cukup apa? Aku tak baik padamu, Rani. Ini putus bisa dibilang sembarangan? Baik padaku. Kau bisa kasih aku barang mewah, kau bisa antar jemput aku pakai mobil mewah. Kau bisa ajak aku makan di restoran mahal. Semua itu tetap bisa kau lakukan. Hidup susah dengan orang sepertimu itulah yang kusudahi. Jujur saja, akhir-akhir ini ada anak orang kaya ngejar aku jauh lebih baik darimu. Hari ini aku datang untuk putus denganmu. Rani, kau selingkuh. Kau tak mampu, jangan halangi aku. Ketemu lain kali, aku sudah di atas. Dengan orang hina sepertimu, sama sekali tak ada hubungan. Aku juga tak mau berhubungan denganmu. Pergi, cepat pergi. Jangan kotori tempatku. Kelaparan sudah separah ini. Kalau begini terus, berapa banyak yang akan mati? Iya, Kak. Stok pangan di perbendahara negeri juga hampir habis. Tapi masih banyak rakyat yang kelaparan.
Harus kemana kita cari makanan? Biar aku pikir dulu. Pasti ada jalan keluar. Jalan keluar apa lagi? Mungkin sebentar lagi kita juga bakal mati kelaparan. Sang Resi Saputra. Pria! Kalian ada di sini. Sang Resi Saputra. Pria! Kalian ada di sini. Ada apa ini? Terlihat cemberut semua. Negeri Putri dilanda kelaparan hebat. Perbendaharaan negeri kekurangan pangan. Tapi aku tidak menemukan cara mengatasi krisis pangan. Sang Resi Saputra, apa yang harus kulakukan? Kak Dimas, kakak bilang kamu hebat sekali. Tolong bantu kami dong. Kebetulan banget nih. Aku kebetulan bawa makanan. Makanan? Itu pun makanan pilihan. Tapi Sang Resi Saputra, jumlah ini untuk mengatasi kelaparan di negeri Putri masih jauh dari cukup. Di luar kota, masih ada ribuan rakyat yang tak bisa makan. Tenang, itu mudah. Kalian tunggu aku di halaman. Kak, kok tiba-tiba dia hilang? Tapi persediaan makanan ini sama sekali tidak cukup. Kita harus bagaimana? Kita harus percaya pada Sang Resi Saputra. Ayo, ke halaman. Halo? Kirimkan 10 truk beras, tepung, minyak, dan bahan pokok, plus daging babi. 10 truk. Iya, kirim sebanyak yang ada. Sekarang juga. Cepat. Baik, Bos Saputra. Kak Dimas, kenapa suruh kita di sini? Di sini jelas kosong. Tidak mungkin. Pasti Kak Dimas punya cara. Kak, kenapa kamu selalu membelanya? Menurutku, dia cuma tidak bisa menyediakannya. Jadi dia kabur. Alia, jangan bicara buruk tentang Sang Resi. Aduh. Kak, beras. Ini beras. Ternyata benar. Kak, lihat. Ada tepung juga. Bahan makanan sebanyak ini cukup untuk negeri Putri menghadapi bencana kelaparan 3 tahun. Bagaimana? Cukup? Cukup. Terima kasih Sang Resi. Senang bisa membantu. Oh ya, mari masuk. Aku bawakan hadiah spesial untuk kalian. Hadiah? Hadiah apa? Masuk dulu baru bicara. Ayo. Wah. Ini apa? Ini disiapkan untuk kalian, kue es krim. Kue es krim itu apa? Pokoknya sejenis makanan. Ayo, coba kalian cicipi. Ayo. Bagaimana? Dingin dan segar, seperti es batu. Di dunia ini ternyata ada hal seperti ini. Luar biasa. Aku belum pernah makan es batu seenak ini. Benar-benar dewa. Bisa membawa pulang barang langka seperti ini. Iyalah, ini seharusnya untuk kalian. Asal kalian suka. Mana mungkin seharusnya? Kamu sudah membantu kami berkali-kali. Lagi pula, di negeri Putri, semua urusan selalu kami para wanita yang menyelesaikannya. Kamu setiap kali membantu kami mengatasi krisis. Kamu sungguh penolong kami. Iya, betul. Kak Lin, kamu sungguh penolong kami. Penolong atau apa? Terlalu berlebihan. Paling-paling cuman saling membantu. Barang-barang ini tidak sebanding dengan yang kamu berikan untuk kami. Tapi ini memang hal terbaik yang bisa kami berikan. Ini terlalu luar biasa. Waktu itu satu piece pot saja dijual 11 miliar rupiah. Sekarang satu peti ini pasti lebih dari 220 miliar rupiah. Kak Lin. Aku juga punya sesuatu untukmu. Tunggu sebentar. Oh. Ini yang aku kumpulkan beberapa waktu lalu di gunung. Ginseng gunung 1000 tahun, kasturi 100 tahun. Bisa untuk obat. Wah, ginseng 1000 tahun. Ginseng liar. Semua ini obat langka yang sangat berharga. Aku tahu semua ini hanyalah barang biasa. Menggunakan barang ini untuk membalas budi Kak Dimas terlalu sederhana. Tidak. Barang ini sangat kusuka. Hahaha. Kalau kakak suka, aku ambil lagi. Tidak usah. Ini sudah cukup. Begini. Aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Hehehe. Sampai jumpa. Cepat sekali perginya. Kak Dimas benar-benar hebat. Hanya entah kapan lagi bisa bertemu dengan Kak Dimas.
Wah, aduh, lumayan besar. Nanti tanya Raka berapa harganya. Hehehe. As, suara ribut apa di luar? Hehehe. Jangan. Cantik, jangan sok suci. Aku suka padamu. Cium dulu. Tolong. Aduh, Hehehe. Ah. Aduh. Ah, Kak Angsue, kamu baik-baik saja? Shangyang. Tenang, aku di sini, jangan takut. Berani kau pukul aku? Kubunuh kau. Minggir, Ah. Aduh. berani ganggu orangku. Kau benar-benar ingin mati. Kamu ini pura-pura apa lagi? Aku cuma lihat dia cantik. Mau pakai tubuhnya sendiri untuk bayar sebagian sewa. Kalau kamu, bukannya kemarin kamu sombong bilang bakal bawa barangmu untuk bayar sewa? Uangnya mana? Tunggu di sini. Kak Intan Wijaya, tunggu bentar ya di sini. Oke. Dasar kamu pura-pura apa lagi? Uang sewa rumahmu. Hah? Banyak banget uangnya. Cukup. Cukup. Wahahaha. Cukup. Nggak cukup. Udah segini banyaknya masih kurang. Uang buat beli rumahmu. Bisa dibicarakan. Kamu memang jagoan ya? Hahaha. Sama ini. Ini buat beli apa lagi? Hah? Hahaha. Uang biaya pengobatanmu. Apa? Aduh. Ah, aduh. Dasar menyebalkan. Gua hajar kamu. Hajar. Berani-beraninya nakal. Nakal terus. Ah. Aduh. Ternyata Dimas Saputra baik banget sama aku ya. Demi melindungiku, sampai rela beli rumah pakai uang. Walaupun aku belum pernah pacaran. Tapi kalau Dimas Saputra, boleh juga sih. Ah. Aduh. Bawa uangnya pergi. Ah. Baik. Kak Intan Wijaya, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih. Nggak apa-apa. Dasar orang itu benar-benar menjijikan. Udah lama aku sebel sama dia. Tapi kamu pukul dia hari ini. Jangan-jangan dia balas dendam? Santai aja. Lihat aja dia yang lemah itu. Bisa apa dia? Jangan khawatir. Oh iya, soal sewa itu. Nggak apa-apa. Kak Intan Wijaya, aku punya uang. Uang sedikit ini nggak usah kamu pikirkan. Jangan! Ini bukan jumlah kecil. Aku lagi seret uang. Gak bisa bayar kamu sekarang. Tapi aku pasti pelan-pelan bakal balikin. Beneran nggak usah. Dimas buat aku berani mukulin Bang Santoso dan gak minta uang sewa lagi. Sudah lakukan banyak banget. Jangan-jangan Dimas suka sama aku? Kak Intan Wijaya, kamu kenapa sih? Ngapain pelukin lengan aku? Dimas, perasaan kamu ke aku ngerti kok. Meski aku belum pernah pacaran, tapi kalau kamu, aku mau coba. Apa? Dasar. Itu. Kak Intan Wijaya, tunggu dulu. Aku kasih kamu sesuatu. Apa? Ini untukmu. Dimas, kamu punya pacar ya? Kok bisa banyak banget barang-barang perempuan? Dia cemburu. Bilang dong Dimas, kamu punya pacar ya? Enggak. Kak Intan Wijaya, kamu nggak kerja hari ini? Udah jam segini. Ya ampun, aku berangkat kerja dulu. Belakangan suhu turun, jaga diri biar tetap hangat. Nanti aku masak buat kamu. Oke. Di sisi Nadia Kartika, sepertinya juga sedang musim dingin. Harus siapkan untuk mereka pakaian hangat. Wah, banyak sekali mantel militer tebal ini. Cukup untuk negeri putri menghadapi hawa dingin. Kak, ini bagaimana dong? Suhu di negeri putri anjlok mendadak, tiba-tiba turun salju lebat. Kami sama sekali tidak punya pakaian untuk menghangatkan diri, rakyat hampir mati kedinginan. Kalau begini terus akan memicu kepanikan yang lebih besar. Aku juga tidak tahu. Sama sekali tidak bisa memikirkan solusi apapun. Paduka buruk sekali. Rakyat di luar sedang rusuh. Mereka ingin menerobos masuk ke Aulas Nggak Mas untuk menghangatkan diri. Apa? Kak, ini bagaimana dong?
Sang Resi Saputra, akhirnya Anda datang. Kak Dimas, cepat bantu kami. Ada apa ini? Suhu di negeri putri turun drastis menghadapi salju beku dahsyat yang jarang terjadi 100 tahun sekali. Sekarang, kami tidak punya pakaian penghangat rakyat hampir mati beku. Kami benar-benar kehabisan akal. Benar, rakyat sedang ribut bilang mau masuk ke sini untuk menghangatkan diri. Tapi aula singgasanaku yang kecil ini mana bisa menampung begitu banyak rakyat yang terlantar. Lagi pula, aku khawatir jika mereka masuk akan menimbulkan kepanikan yang lebih besar. Kalian tidak perlu khawatir. Bukankah aku sudah datang? Kalian tenang saja. Sang Resi Saputra, apa Anda punya cara? Lihatlah isi di dalamnya. Semua ini adalah pakaian untuk menahan hawa dingin. Ini kapas. Kapas yang lembut dan nyaman. Kelihatannya lebih bagus dari yang dibuat biro kerajinan istana kami. Kak Dimas, terima kasih. Dengan pakaian-pakaian ini, rakyat negeri putri akan bisa melewati musim dingin ini dengan selamat. Gampang. Gampang. Hehe. Sang Resi Saputra, ini peralatan teh dan peralatan porselen pilihan terbaik yang kusiapkan. Kuharap Anda tidak menolaknya. Tidak menolak. Sama sekali tidak menolak. Hahaha. Astaga, porselen yang begitu indah ini pasti bisa ditukar dengan banyak uang lagi di tempat Raka. Aku akan segera memerintahkan orang untuk membagikan pakaian-pakaian ini kepada rakyat di luar kota. Para pengawal, bagikan semua pakaian ini kepada rakyat di luar kota. Siap. Bagaimana kalau begini saja? Kita bantu bersama-sama. Ayo. Wah. Ini dari mana munculnya? Dasar pedagang ini entah kapan memasukkan baju tidur ke dalamnya. Baju yang sebegini seksi ini, kalau dilihat Nadia Kartika dan Alia Kartika, bisa-bisa mereka salah paham. Sang Resi Saputra, ada apa? Sang Resi Saputra, ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Itu sisa kotak-kotak ini bawa keluar juga. Dengar perintah Sang Resi, pergilah. Apa ini? Ini salah paham. Semuanya salah paham. Ini si pedagang itu yang memasukkannya. Sang Resi tak perlu jelaskan. Hadiah dari Sang Resi sangat kusuka. Baju ini modelnya cantik. Aku coba dulu untuk kamu lihat. Kak Dimas, tunggu aku juga mau coba. Ini bisa dibilang dapat berkah dari musibah. Tuan Muda Saputra masih ingat aku? Kamu Dayang waktu itu, kan? Aku ingat. Tuan Muda Saputra waktu itu tiba-tiba menghilang. Kali ini aku datang untuk menyelesaikan tugas yang Paduka Maharani berikan, tugas cek tubuh. Aduh, cantik. Kenapa kamu datang lagi? Tenang dulu. Tuan Muda jangan takut, aku akan sangat lembut. Cantik, tenang dulu. Kita begini tidak pantas. Cantik, lepaskan aku. Sungguh tidak pantas. Kalian sedang apa? Paduka Maharani, Aku sedang menyelesaikan tugas yang Paduka berikan waktu itu. Tuan Muda adalah Sang Resi. Mana boleh orang sepertimu menyentuhnya? Keluar! Baik, aku segera pergi. Sang Resi, kaget ya? Luka enggak? Kak Dimas, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Baik-baik saja. Kak Dimas, baju yang kamu beri nyaman banget. Gimana? Aku pakai cantik nggak? Cantik. Sang Resi, kalau aku... Juga cantik. Juga cantik. Aku harus pulang dulu. Sang Resi, kapan kamu datang lagi? Belum pasti. Kenapa? 3 hari lagi adalah janji 10 tahun Negeri Putri dan Negeri Monda. Saat itu, mereka akan minta kami memberi upeti. Kalau kami nggak bisa beri, mereka akan mulai perang. Mereka minta apa aja? 100.000 ton beras pilihan, 100.000 ton tepung halus pilihan, sama harta langka berharga lainnya. Sang Resi, bisa bantu kami nggak? 2 adik secantik ini, dan sudah beri aku banyak pusaka berharga. Tentu aja aku bantu.
Nggak masalah. 3 hari lagi aku balik. Semua barang ini digabung, kekayaannya bisa saingin negara dong. Hahaha. Raka, aku di sini punya banyak barang bagus. Datang ke sini yuk. Siap bang, aku udah nggak sabar. Hahaha. Halo teman-teman, hari ini kita cek pusaka ke rumah. Betul. Ini kan yang kemarin rumah saudara Saputra. Bang Pispot itu. Raka, masa sih? P-spot jelek kemarin beneran bikin kamu terjebak? Bang Pispot itu bisa punya barang bagus apa? Lihat kalian yang nggak tahu apa-apa. Pispotnya ini tapi harganya mahal banget. Aduh, tunggu aja. Kita masuk lihat. Loh, bukannya ini rumah saudara Saputra? Siapa ia? Aku teman perempuannya. Teman perempuannya. Masa sih? Bang P-spot ternyata sembunyikan cewek cantik kayak gini di rumah? Wah, rezekinya nggak main-main. Silakan masuk dulu. Aku panggilin dia. Tunggu dulu. Tusuk kondemu ini, boleh aku lihat? Tusuk konde yang di kepalamu ini, boleh aku lihat? Ini. Makasih. Ya ampun. Warna dan polanya. Ini produk zaman negeri putri yang legendaris. Harganya minimal 2.200.000.000 rupiah. 2 miliar? Dimas kasih ini ke aku, cuma dikasih gitu aja. Disuruh pakai di kepala. Ini saudara Saputra yang kasih ke kamu. Iya. Ya ampun. Apa-apaan ini? Bang Pispot langsung kasih temennya tusuk konde seharga 2 miliar? Kaya banget sih. Tusuk konde kecil aja harganya 2 miliar? Raka, kamu datang. Saudara Saputra, Kamu punya tusuk konde ini. Kenapa nggak dijual ke aku dari dulu? itu tusuk konde itu udah dikasih ke dia. Nggak dijual. Wah. Ini kan asli tulisan tangan ahli kaligrafi Agong. Yang ini, kayaknya iya. Kamu malah pakai ini buat ganjel kaki kursi. Dah, bukan maksudku. Tapi ketebalan buku ini emang pas banget buat ganjelan. Mangkuk ini, Oh iya, ini juga dari negeri putri, barang temuan, mangkuk glasir hijau. mangkuk glasir hijau 2 juta rupiah. Dipakai buat wadah acar. Oh, di rumah masih banyak lagi, di kamarku masih ada tumpukan. Masih ada lagi? Si bos ini, ada berapa banyak lagi kejutan yang belum kita tahu? 2 langkah 1 antik, 5 langkah 1 barang langka. Bang Pispot ini, aku benar-benar kagum. Ambil aja satu barang sembarangan, mangkuk acar aja 2 juta. Ini kayak rumahnya jadi gudang harta. Kata Iri, udah bosan aku bilang. Hahaha. Baru jual sebagian aja, udah dapat 3 miliar. Memang gampang ya. Cuma, harta langka berharga yang diminta Nadia Kartika, mau disiapin apa ya? Permainan 5 segaris ini kalau di zaman dulu, kan pasti jadi barang langka top. Bawa aja ke sana, pasti bikin mereka langsung terpana. Ditambah persediaan makanan, beri juga Maharani Nadia Kartika dan adiknya beberapa hadiah. Soalnya, mereka terhadap produk rias, sulit menolak. Cukup segini. Dengan persediaan ini, pasti bisa mengatasi krisis Maharani. Cepat, cepat. Raja Negeri Monda dan putrinya sudah tiba. Sedang memaksa Maharani menyatakan tunduk di aula utama. Kali ini, sepertinya negeri putri kita benar-benar dalam bahaya. Kita semua bisa jadi budak negeri Monda. Tidak bisa. Aku harus segera menyelamatkan Maharani. Raja Negeri Monda, Raja Arman Wibowo, tiba. Putri Negeri Monda, Putri Salsa Wibowo, tiba. Raja Arman Wibowo datang dari jauh. Silakan duduk di tempat terhormat. Jangan banyak basa-basi palsu. Tak usah berlagak ramah. Janji 10 tahun sudah habis. Di mana upeti tahunan yang kalian janjikan? Perjalanan jauh, pastinya Raja sudah lelah. Bagaimana kalau istirahat dulu? Urusan lain bisa kita bicarakan nanti. Tak perlu istirahat. Kurasa kalian memang tak mampu menyiapkan upeti, cuma mengulur waktu.
Kakakku bersikap sopan pada kalian, tapi sikap kalian bagaimana ini? Kekuatan negeri Monda kami jauh lebih makmur daripada negeri putri kalian. Wajar saja kalian tunduk pada kami. Orang ini sudah jelek, bicaranya juga kasar, benar-benar menyebalkan. Putri, jangan tersinggung. Adikku ini kurang ajar. Maharani Nadia Kartika, upeti tahunan hari ini, bisakah kalian serahkan? Aku sudah dengar negeri putri kalian demi upeti mengumpulkan sana-sini, tapi belum ada hasil. Itu semua cuma rumor. Aku tak peduli rumor. Pasukan 100.000 ku yang di luar kota, bukan pasukan main-main. Kalian keterlaluan. Tunggu Kak Dimas datang, kalian akan celaka. Kak Dimas siapa? Negeri putri kalian masih ada pria? Kak Dimas adalah dewa. Dia pasti akan selamatkan negeri kita. Kenapa Dewa belum datang? Kekuatan negeri putri tak akan sanggup lawan negeri Monda. Jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir negeri kita? Negeri putri kalian cuma segini saja. Sang Maharani sampai takut bersuara pun tak berani. Kalian menindas. Upeti akan kami beri. Kak Dimas sudah janji pasti akan menolong kita. Dari tadi bicara Kak Dimas terus. Bohong siapa? Kalau benar ada, kenapa tak muncul? Bukankah aku datang? Bukankah aku datang? Dewa! Kak Dimas! Bagaimana datangnya belum terlambat kan? Kau ini yang mereka sebut satu-satunya pria di negeri putri? Ini Kak Dimasku. Pria terhebat di seluruh dunia. Mereka ini Ini Raja Arman Wibowo dari negeri Monda. Dan Putri Salsa Wibowo dari negeri Monda. Oh, Aku tak peduli trik apa yang kalian mainkan. Kalau hari ini upeti tahunan tak bisa diserahkan, lain waktu kita akan berperang. Siapa bilang kami tak bisa menyerahkan upeti? Kak Dimas sudah bilang, dia akan membantu kami. Hahaha. Orang yang entah dari mana, tiba-tiba muncul ini, bisa langsung menyediakan upeti tahunan 20 ton bahan makanan? Menurutku, kalian ini kepepet cari jalan keluar ya. cuma bahan makanan kan? Sudah lama ku siapkan dan ditaruh di aula samping sebelah. Oh? Kalau begitu, kenapa tadi tidak langsung dikeluarkan? Kalau tidak percaya, aku antar kalian lihat saja. Bukankah itu lebih mudah? Ayo. Salsa, ikut aku periksa. Baik, Kakanda. Kakanda, lihat cepat. Di sini benar-benar ada bahan makanan. Ini ada 40 ton. Ya ampun, banyak sekali. 40 ton. Ini 2 kali lipat lebih banyak dari yang dijanjikan dulu. Kak Dimas, kamu hebat banget. Bisa mengumpulkan dalam waktu singkat sebanyak 40 ton bahan makanan. Resi, kamu selalu menolong negeri putri kami saat kami dalam bahaya. Ini sudah seharusnya. Kamu ini siapa sebenarnya? Bisa mengumpulkan 40 ton bahan makanan dengan mudah. Sudah ku bilang, Kak Dimas ini Resi. Cuma tampangnya lebih tampan. Selain itu, tampak sama saja dengan pria biasa. Bahan makanan ini jumlahnya 2 kali lipat dari yang dijanjikan sebelumnya. Cukup kan? Negeri Monda sudah lama melindungi negeri putri. Wajar saja jika jumlahnya ditambah bahan makanan biasa bukan apa-apa. Namun ini cuma sebagian dari upeti tahunan. Raja Arman Wibowo, beberapa tahun ini cuaca tak menentu. Bisa dapat bahan makanan sebanyak ini sudah sangat sulit. Sesuai perjanjian awal, bahan makanan dan harta langka berharga tak boleh ada yang kurang. Sekarang bahan makanannya memang sudah ada. Tapi kalau harta langka berharga ini tidak bisa membuatku puas, maka hari ini tetap akan menjadi hari kehancuran negeri putri kalian. Harta langka berharga? Kamu mau yang seperti apa? Harta langka berharga. Aku mau batu permata paling langka di dunia ini. Gampang, ku berikan padamu, dijamin matamu silau dibuatnya. Bicara hormat pada kakakku, Hei, cuma anak muda biasa. Mana mungkin bawa barang langka luar biasa? Menurutku, dia cuma mengulur-ulur waktu, berusaha bertahan saja. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Apa ini menurutmu? Ini, bagaimana mungkin ada batu akik sejernih ini di dunia? Hah!
Aku belum pernah lihat batu akik dengan kualitas sebaik ini. Benar-benar harta langka yang jarang ditemui di dunia ini. Kakak, benda ini sungguh luar biasa. Ternyata benar orang zaman dulu. Langsung terlihat kurang pengalaman. Sang Resi Saputra, bukankah ini pusaka keluargamu? Kamu berani mengeluarkannya sebagai upeti tahunan? Budimu ini, bagaimana aku harus membalasnya? Nadia, kamu tak perlu terlalu sungkan padaku. Oh ya, aku juga bawa hadiah untuk kalian. Ini, masing-masing satu. Apa ini? Ini namanya lipstick. Fungsinya mirip dengan pemerah pipi tradisional kalian. Sang Resi? Bentuknya aneh sekali. Tapi, bagaimana cara pakainya? Sini, aku ajari. Cantik sekali. Cocok banget sama kamu. Warnanya cantik sekali. Tuan Muda Saputra, Apa yang kalian bertiga bicarakan? Jangan kira setelah menyerahkan upeti, semuanya akan beres. apa maksudmu? Maharani Nadia Kartika, upeti tahunan ini baru saja memenuhi janji. Namun, itu perjanjian waktu itu. Hehe. Sekarang situasinya sudah berbeda. Hah? Negeri putri kalian sekarang semakin merosot. Sedangkan negeri Monda kami sudah sangat kuat. Hanya dengan upeti tahunan, mungkin sulit meredam 100.000 pasukan berkuda bajaku. Masa seorang Raja Zhao bisa ingkar janji? Apalagi yang kalian inginkan? Langsung katakan saja. Orang bilang seorang pria seharusnya mahir dalam sastra dan bela diri. Kalau kamu menang, baik dalam adu ilmu maupun adu bela diri, aku akan perintahkan 100.000 pasukan berkuda baja di luar kota untuk segera mundur. Tapi kalau kamu kalah, maka tempat ini akan menjadi medan perang. Cuma adu ilmu dan adu bela diri? Ayo, aku tidak takut. Ayo, aku tidak takut. Hahaha. Baik. Kalau begitu, biar adik perempuanku yang menantangmu. Dia adalah murid utama dari sastrawan terkemuka saat ini. Bakat sastranya sangat tinggi. Pernah dalam kompetisi puisi mengalahkan cendekiali dan cendekiazang kalian yang terkenal itu? Wah, hebat sekali ya. Semua yang kamu katakan itu tidak ada gunanya. Di perutku tersimpan 300 puisi Tang. Jangan sampai kalah di awal, nanti jadi tidak seru. Nanti kalau kamu yang kalah, jangan menangis ya. Aku yang buat syair pertama. Kamu yang lanjutin. Wah, cepetan dong. Aku buru-buru nih. Xie, terima kasih. Yang pendek. Bersyukur pada langit, bumi, dan seluruh makhluk. Ribuan orang mudah dihitung, menghitung awan, laut, hingga galaksi bintang. Apa? Memang pantas disebut Sang Resi Saputra. Satu kalimat biasa saja darinya. Nilai setara ribuan bahkan puluhan ribu kalimat orang lain. Kak Dimas, kamu hebat banget. Ini syair balasannya ternyata begitu sempurna dan seimbang. Ronde ini, aku yang kalah. Gampang banget. Jangan sombong dulu. Selanjutnya, kita adu membuat puisi. Adu buat puisi? Kalau begitu, kamu mungkin akan kalah, sampai babak belur deh. Mau adu buat puisi dengan orang modern, yang sudah menempuh. Wajib belajar 9 tahun? Kamu benar-benar nemu orang yang tepat. Cuma satu puisi saja. Kok lama banget mengulur-ulur? Jangan-jangan takut kalah. Siapa bilang? Aku cuma nulis satu puisi. 5 puisi. Dalam waktu sesingkat ini, bisa membuat 5 puisi? Sang Resi benar-benar luar biasa. Kak Dimas bisa segalanya. Membuat puisi. Tentu saja bukan masalah baginya. Cuma 5 puisi. Bisa jadi, ini cuma tulisan asal-asalan. Untuk sekadar memenuhi jumlah. Oh, begitu? Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu. Dan pasang baik-baik telingamu. Yang pertama, cahaya bulan di depan ranjang. Disangka embun beku di tanah. Angkat kepala memandang bulan. Menunduk, teringat kampung halaman. Puisi yang bagus. Indah sekali, angkat kepala memandang bulan. Menunduk teringat kampung halaman. Ini biasa saja. Puisi kedua. Lihatlah air sungai kuning dari langit turun mengalir ke laut, tak kembali. Lihatlah lagi. Di ruang tinggi, cermin sedih rambut putih. Pagi seperti rambut hitam, sore menjadi salju. Puisi ini, Matahari sinari tungku, asap ungu naik. Jauh lihat air terjun gantung di sungai. Terjun lurus 3.000 kaki.
seperti galaksi Bima Sakti jatuh 9 langit. Aku menyerah. Jangan buru-buru. Masih ada 2 puisi. Yang keempat ini, 2 burung oriol nyanyi di pohon hijau. 1 baris bangau putih terbang ke langit. Jendela tampak salju abadi di barat. Pintu berlabuh kapal dongwu kapal sejauh 10.000 li. Masih ada lagi? Kak Dimas, kamu terlalu hebat. Wah, masih ada yang terakhir. Dengarkan ya. Rumput liar di padang luas. Setahun sekali layu dan subur. Tapi liar tak habis terbakar. Angin musim semi tiup lagi tumbuh. Tuan Muda Saputra, kamu benar-benar lebih dari ahli sastra masa kini, bahkan lebih hebat. Tuan Muda Saputra ini ternyata begitu hebat. Orang ini bukan orang biasa. Aku harus cari cara untuk kumanfaatkan. Bagaimana? Putri Lingwei masih biasa saja? Kau memang hebat. Adu ilmu, kau menang. Tapi adu bela diri justru keahlianku. Kali ini, aku takkan kalah lagi. Bukan, adu bela diri juga mau? Kenapa? Takut? Bukan begitu. Hanya saja, bertarung dengan wanita, meski menang, tak terhormat. Cukup omong kosong. Mulai. Terima ini. Paduka Putri, mohon ampun. Ini apa? Ini namanya lipstick. Lebih bagus dari pemerah pipi tradisional di sini. Sekarang mereka pakai ini. Lihat ulap daya. Cantik kan? Biasa saja. Aku tak suka berdandan. Wanita suka cantik itu kodrat. Kalau lipstick ini saja tak bisa menarikmu, berarti produk rias masih kurang banyak. Mau apa kau? Hah! Ini semua adalah alat kecantikan nomor 1. Lihat ini. Bikin kulitmu putih bersih. Ini, bikin matamu besar. Dan ini, bikin pipimu merah merona. Banyak sekali. Bagaimana? Tertarik kan? Daripada tertarik, coba saja. Ayo, ku coba untukmu. Mau apa lagi? Diam. Sebentar saja. Tunggu ya. Wah, ini apa lagi ini? Aromanya seperti bunga. Wangi sekali. Ini parfum. Sekalian untukmu. Cepat, bukalah kaca lihat. Aku bisa secantik ini. Bagaimana? Suka kan? Semua ini untukmu. Tapi, adu fisik ini, kita berdua jangan adu. Sungguh tak pantas aku adu dengan wanita. Baiklah. Barang-barang ini aku terima dengan berat hati. Ron, ini kau menang. Lihat wajahmu yang malu-malu ini. Jangan-jangan suka padanya? Aku cuma suka hadiah darinya. Dasar keras kepala. Tak pernah berubah. Kalau memang suka, kakak akan uruskan. Terima kasih, Kak. Bagaimana, Raja? 2 ronde ini aku menang. Hasilnya sudah jelas. Tuan Muda Saputra memang tampan dan berbakat. Aku juga kagum pada Tuan Muda. Aku ingin menjodohkan adikku denganmu. Apa? Apa? Wahahaha. Tuan Muda Saputra, sekarang kau punya 2 pilihan. Pertama, setuju. Dengan begitu, negeri Monda kami dan negeri Putri bisa tetap damai. Kedua, tidak setuju. Maka 100.000 pasukan berkuda bajaku akan menggempur negeri Putri. Lalu kau mau jadi suami adikku? Mau pilih yang mana? Bukannya ini memaksakan? Kak Dimas mana bisa menikahi wanita galak seperti dia? Siapa yang kau bilang galak? Kalau benar-benar perang, meski aku orang dunia modern, juga bakal kewalahan. Sudahlah, atasi dulu situasi ini. Baiklah, aku setuju. Tapi kau harus janji, 20 tahun ke depan, tak boleh menyerang negeri Putri lagi. Sepakat. Untunglah kau. Bisa dapat istri sebaik aku. Hahaha. Aduh. Mulai sekarang, kau harus setia mengikuti Tuan Muda Saputra, ya? Aku masih ada urusan negara. Pergi dulu. Hahaha.
Kak Dimas, kau benar-benar mau menikahi wanita ini? Sang Resi, Bukankah ini agar negeri putri terhindar dari perang? sudah kuduga. Yang Sang Resi perhatikan hanya aku seorang. Bukan. Yang disukai Kak Dimas, jelas-jelas aku... Kalian berdua ngapain? Dia sekarang kan suamiku. Aduh, aku nggak kuat. Aku pergi dulu. Nggak boleh. Kau kemana? Aku ikut. Ini... Aduh, baiklah. Kalau begitu, ku bawa kalian lihat dunianya. Pegang erat. Kembali ke dunia modern. Ini adalah duniaku. Benda bercahaya itu apa? Oh, itu lampu. Wah, di tempatmu ini ternyata ada harta yang lebih hebat daripada permainan 5 segaris. Oh, yang ini? Itu gelas. Untuk minum. Kak Dimas, Hmm? benda-benda di luar itu lari cepat sekali. Itu namanya mobil. Kamu ternyata hebat sekali. Tampaknya, suami yang kakak pilihkan untukku cukup baik juga. Suami apa? Tuan muda Saputra milikku? Kak Dimas, jelas lebih cocok denganku. Dia milikku, dia milikku. Tolong jangan bertengkar. Dimas Saputra. Siapa perempuan-perempuan ini? Kenapa ada di rumah kita? Ini Kak Intan Wijaya. Dengar dulu penjelasanku. Sang Resi, kenapa di kediamanmu bisa muncul perempuan lain? Apa? Jangan-jangan kau sudah menikah? Lalu aku harus bagaimana? Dia... Hai, perempuan aneh berlaga ini. Omong apa sih? Aku dan Dimas sudah tinggal bersama lebih dari setengah tahun. Mana ada giliran kalian bicara? Hei, jangan sok-sokan di sini. Aku dan dia baru suami istri yang sah. Kau minggir. Jangan asal ngomong. Aduh, diam semua. Dengar. Dia adalah Kak Intan Wijaya, teman sekamarku. Tinggal di kamar sebelah. Mereka ini semua temanku. Sementara belum ada tempat tinggal, jadi tinggal di sini dulu. Kalian harus rukun ya, jangan bertengkar. Hahaha. Kak Dimas, Hmm? apa itu pameran animasi? Pakaian mereka kok mirip banget sama pakaian kami. Oh, pameran animasi itu tempat di mana semua orang memakai kostum favorit mereka. Iya, misalnya karakter anime atau karakter orisinal. Datang ke tempat yang ditentukan dan bermain bersama. Jadi pakai apa saja boleh, ya? Bisa dibilang begitu. Kak Dimas, pameran animasi terdengar seru sekali. Ayo kita pergi. Aku bukan penggemar dunia 2 dimensi. Aku nggak mau pergi. Aduh, Kak Dimas yang paling baik. Ayo dong, ayo. Sang Resi Saputra, aku juga rasa pameran animasi seru. Ayo kita pergi. Baiklah kalau begitu. Dengan kalian yang belum pernah lihat dunia ini, bisa berdandan jadi apa? Mau ke pameran animasi? Kamu nanti lihat saja. Hah, lihat besok aku buat kalian terkejut. Kalian siap belum? Kalau nggak berangkat sekarang nanti terlambat. Wah, ini terlalu seru. Rumah saudara Saputra ini penuh barang antik bernilai sejarah. Setiap barang tak ternilai harganya. Kamu ahli benda cagar budaya ini benar-benar datang ke tempat yang tepat. Itu bagus sekali. Silakan. Mari, Aduh, wanita cantik di rumah saudara Saputra tambah jadi 4. Dan lagi setiap orang pakai baju yang wow. Kalian siapa? Cari Sang Resi Saputra? Sang Resi? Maksudmu saudara Saputra? Kenapa panggil dia begitu? Kamu datang lagi? Dimas Saputra. Raka Pratama cari kamu. Raka Pratama, ada apa? Ada keperluan? Saudara Saputra, siaran langsung cek pusaka ke rumahku kemarin bikin heboh banget loh. Kali ini aku bawa ahli ini. Dia ini ahli barang antik. Oh, halo. Masuk dulu.
Wah, Saudara Saputra. Hoki kamu bagus ya. Menyembunyikan pujaan di rumah mewah. Langsung 4 sekaligus. Dan tipenya beda semua. Kayak mau main peran berkostum. Aduh, jangan ngomong sembarangan. Kami ini beneran mau ke pameran animasi. Pura-pura aja. Kak Dimas, mereka siapa? Bukannya kita mau jalan-jalan? Mereka mau ambil barang. Selesai nanti kita langsung berangkat. Aduh, Saudara Saputra. Baru beberapa hari nggak ketemu. Kamu pakai lukisan mahal buat taplak meja. Lukisan ini karya terbaik Bapak Pelukis Agung. Nggak nyangka bisa lihatnya di sini. Sungguh beruntung. Oh, lukisan ini? Aku punya beberapa lagi. Hah? Nanti kalian ambil semua. Masih ada? Wah, Ada lagi? Sebenarnya nggak banyak. Kayaknya cuma 3-4 lembar. aduh. Lukisannya mau? Nanti aku pulang, suruh dia bikin beberapa lagi. Lagi pula dia... Saudara Saputra. Maksud omongannya tadi apa? Jangan-jangan kita transaksinya terlalu lancar. Jadi kamu kasih barang palsu? Barang palsu? Mana sempat aku cari barang palsu buat kamu? Barang asli aja masih kebanyakan. Terus maksud omongannya apa? Oh, bukan. Dia sakit 2 hari lalu, pikirannya agak kacau. Aduh, kamu ngapain sih? Aku kan, itu loh, apa namanya? Aku kan istrimu. Kamu perlakukan aku seperti ini? Jangan asal ngomong. Aku ini bujangan baik-baik. Aku... Terus lukisan ini gimana? Kamu harus jelaskan. Pokoknya lukisannya asli. Mau ambil atau enggak, terserah. Kalau enggak mau, aku jual ke orang lain juga sama. Raka, kamu salah paham sama Saudara Saputra. Ini asli. Beneran asli. Yakin? Seumur hidup aku lihat, seumur hidup aku pegang, lukisan asli atau palsu, sekali lihat langsung tahu, lukisan ini bukan cuma asli, tapi juga terjaga sangat utuh. Rusaknya minim sekali, seperti baru saja selesai dilukis. Wah, Saudara Saputra, tadi aku salah sangka. Tapi di bidang kami, gini, lukisan ini aku bayar 2 kali lipat. Nggak dijual. Aku rasa lebih bagus buat taplak meja. Aku tawar 4 kali lipat. Saudara Saputra, relakan saja berikan padaku. Wah, kok begitu sih? Merebut bisnis orang? Deal. Wahahaha. Saudara Saputra, tadi salahku. Abang salah, maaf. Seharusnya tak curiga padamu. Maafkan abang ya. Begini, lukisan-lukisan sisanya kau jual semua padaku. Harganya bisa dibicarakan. Aku pertimbangkan dulu. Suamiku, kau butuh uang? Suruh kakakku kasih saja. Lagi pula kakakku punya banyak uang. Perlu urus mereka? Kau sudah menikah. Waktu ketemu terakhir kan masih lajang. Jangan. Kalau terus begini, nanti bisa ribut. Jangan dengarkan omong kosongnya. Begini, lukisan sisanya untukmu, ambil semua. Tapi hari ini kami masih ada urusan. Kalian pergi dulu. Aduh, Saudara Saputra, tadi benar-benar tak sengaja menyinggungmu. Nanti aku janji takkan ragu lagi. Dan pikirkan di kalangan ini aku punya nama juga. Kalau bukan padaku, ke siapa lagi kau percaya? Aku kan bilang mau jual, tapi hari ini enggak. Ayo pergi. Lihat kamu, katanya tidak marah, muka sudah pucat. Nanti kalau bang dapat barang, bagianmu kusisain lebih. Kalau dari Saudara Saputra, saya minta 1 miliar. wahahaha. Saudara Saputra, bercandamu seru juga, hahaha. Lihat, aku ketawa kan? Wahahaha. Bukannya aku sudah ketawa? Hahaha. 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 Hati-hati, tak usah kuantar. Hahaha. 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 Adik Saputra, kalau tidak dijual ke dia, jual ke aku gimana? Aku juga bisa kasih keuntungan lebih. Hahaha. Aku malah lupa kamu. Akhirnya sepi. Ternyata kamu tak suka mereka.
Kenapa tak bilang dari tadi, akan kuhajar mereka? Kamu berhenti. Cuma bikin ribut. Betul, aku meyakinkan dengan kata-kata. Biar aku saja. Kalian waras tidak sih? Resik, kepalamu kenapa? Tidak apa-apa. Cuma merasa kepala mau pecah. Aduh, Hahaha. kamu juga diusir keluar ya? Hai, kamu sendiri yang pertama diusir, masih berani ketawa. Aku udah ke rumah saudara Saputra 3 kali. Barusan dia cuma bercanda. Kami akrab banget. Iri aja sana. Bual saja. Waktu diusir tadi, keluarnya tergopoh-gopoh. Sekarang di sini so akrab. Saudara Saputra bilang lain kali jual semua ke aku. Belum tentu. Sejak dulu, yang nawar tinggi menang. Lain kali kamu mungkin ketemu saudara Saputra aja nggak bakal bisa nawar tinggi menang. Mimpi kali? Lukisan tadi itu, aku tawar 2 juta. Berani ikut? Siapa yang kamu remehin? Aku langsung 5 juta. Hei, aku 6 juta. Kalau gitu aku 6,5 juta. Ribut amat. Ributnya jauh-jauh. Saudara Saputra kamu. Hehehe. Maaf ya. Aduh, Salah kamu. Bikin ribut ganggu saudara Saputra. kalau jago, lanjutin di bawah. Ayo. 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 Orang tadi kayaknya pembawa acara cek barang antik yang cukup terkenal. Dari omongannya, di rumah Dimas Saputra ada banyak barang antik berharga. Pantasan, anak itu yang dulu nggak punya prestasi, tiba-tiba jadi kaya raya. Kalau aku ke rumahnya mencuri satu barang antik, nanti malam aku menyelinap masuk, ambil barang apa saja. Bisa kaya dong. Ternyata bisa dibuka. Aduh. Ini pasti lukisan yang dibicarakan siang tadi itu. Dijadikan ganjal meja sama dia. Sungguh mubazir. Aduh. Dimas Saputra ini memang beruntung banget. Baru berapa lama sudah ganti cewek lagi di rumah. Itu pun cewek cantik dan seksi. Sial. Siapa? Cuma cewek saja. Ketahuan pun gimana. Bagus. Rupanya pencuri. Aku sarankan kamu pelan-pelan jangan ganggu urusanku. Orang terakhir yang ancam aku rumput di kuburannya sudah setengah kaki tingginya. Kamu memang cari mati. Wah, cewek ini lumayan tangguh. Coba aku uji. Aduh. Mau mati? Aduh. Tolong. Aduh. Aduh, kenapa? Mau bongkar rumah? Berisik amat? Aduh. Astaga, ada apa ini? Ini apa yang terjadi? Ada pencuri, tapi sudah kutaklukkan. Ada pencuri. Kamu malah hadapi sendiri? Kenapa nggak panggil aku? Aku lihat ada luka nggak? Aku baik-baik saja. Lihat, aku sama sekali nggak apa-apa. Tak kusangka kau cukup perhatian padaku. Kau kan manusia hidup, mana mungkin aku tak khawatir? Aku bertarung tak pernah kalah. Yang dulu melawanmu itu baru pertama kali kalah. Wah, aku merasa terhormat. Mau kabur? Bang Santoso, Dimas. Iya, ini, kakak ada barang tertinggal di sini. Jangan salah sangka, ya. sepertinya Bang Santoso waktu itu tak cukup kapok. Kali ini mau coba lagi rasa kerasnya kepalku, begitu ya? Iya kan? Enggak. Aku pergi sekarang, langsung pergi. Berdiri. Sekarang ini rumahku bukan tempat yang bisa kau datangi atau tinggalkan seenaknya. Pinjam tombakmu. Oh, nih. Berdiri membelakangi, jangan lihat. Kami yang belajar bela diri apa sih yang belum pernah dilihat? Dengar belakangi. Kau. Baiklah.
Dimas, dengar dulu penjelasanku, Dimas. Kusuruh kau mencuri, kuhajar kau. Sangat peduli padaku, tapi bilang tak mau, aku jadi istrinya pria yang tak jujur pada perasaan. Lain kali kalau kulihat kau lagi satu kali lihat, satu kali kuhajar, pergi sana. Kau mau apa? Jelas-jelas kau khawatir padaku, tapi tadi bilang kita tak ada hubungan pria di sini. Semuanya pelin-pelan seperti ini? Lepaskan aku dulu. Tidak. Kecuali kau akui perasaanmu padaku baru kulepaskan. Salsa, sudah kubilang berkali-kali padamu. Aku tak punya perasaan padamu. Mustahil. Dulu kau jelas-jelas khawatir dan peduli padaku. Bahkan membawaku ke sini. Bagaimana mungkin kau tak punya perasaan padaku? Setelah berinteraksi beberapa hari ini, aku akui kau orang yang sangat layak dijadikan teman, tapi padamu, aku benar-benar tak punya perasaan seperti itu. Salsa, kita tak cocok. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Salsa, tenang dulu, dengarkan aku. Salsa. Salsa, Sang Resi Saputra, kalian sedang apa? itu Nadia. Bukan seperti yang kau pikirkan. Kau demi dia mendorongku. Dia, Kebaikanmu padaku dulu membawaku ke sini dan perhatianmu. Apakah semuanya demi dia? Agar kakakku tenang dan tak menindas negeri putri mereka? Salsa, bukan seperti itu. Aku hanya, Sudah. Tak perlu kau jelaskan. Salsa, Sang Resi Saputra, jangan khawatir, aku akan mencarinya. maaf merepotkanmu. Kalau aku mencarinya sekarang, hanya akan membuatnya lebih sedih. Sang Resi Saputra, perasaanmu padaku dan mereka, apakah berbeda? Aku tak tahu. Tuan Saputra, villa yang barusan kita lihat itu apakah cocok? Bisa, tidak masalah. Langsung bayar tunai penuh. Langsung pesan saja. Harga tunai untuk tipe ini adalah 26 miliar 400 juta rupiah. Bisa, harga bukan masalah. Baik, Tuan Saputra. Tunggu sebentar ya. Saya antar Bapak ke ruang privat. Kita ngobrol sambil minum teh. Saya juga bisa usahakan diskon untuk Bapak. Tidak usah. Sekarang ini yang paling tidak kekurangan adalah uang. Tidak perlu buang waktu hanya untuk diskon sedikit. Siapa ini berkoar-koar di sini? Rupanya mantan pacarku yang mahar saja tidak mampu bayar. Masa sih? Kamu ini baik-baik saja, ngapain datang ke kantor pemasaran properti? Cuma mengganggu pemandangan saja. Sayang, ini dia yang kamu bilang pengangguran itu, mantan pacar itu? Iya, sayang. Sejak lulus kuliah, pekerjaan yang benar tidak pernah dapat. Dan lagi, dia malah ingin menikahiku tanpa keluar uang sebesar pun. Benar-benar mimpi di siang bolong. Menikahimu? Dikasih gratis pun aku tidak mau. Kamu... Aku kenapa? Aku baik-baik saja. Tidak usah kamu urus. Mending kamu obati dulu kegagapanmu itu. Dimas Saputra, selain mulut doang keras, kamu bisa apa lagi? Aku bilang, jangan buang waktu pada orang ini. Dia memang tak punya uang. Cicilan kredit pun tak akan mampu dia bayar. Uang muka saja tak sanggup. Layanin dia lama-lama, komisimu tak akan dapat. Ini, Rani Handayani, kapan kamu bisa mengubah kebiasaanmu yang suka meremehkan orang? Kenapa marah? Jangan-jangan tebakan aku benar? Kamu bukan cuma tak mampu beli, tapi juga suka membual. Kamu baik-baik saja, datang ke kantor pemasaran properti buat apa? Bukannya cuma cari masalah sendiri? Lalu kamu kesini buat apa? Aku tak dengar kalian mau beli rumah. Jangan-jangan tersesat, keluar belok kiri ada rumah sakit. Pergi obati otakmu. Kami tak seperti kamu, cuma lihat tak beli. Pacarku hari ini sengaja bawa aku untuk beli rumah. Dan itu tipe rumah yang begitu lihat, langsung bisa tanda tangan kontrak, langsung gesek kartu. Iya, betul. Beliin rumah buat sayangku, cuma gerakan jari saja. Soalnya, 2 miliar 200 juta rupiah juga tak terlalu mahal. Iya, rumah 2 miliar 200 juta rupiah ini mungkin seumur hidupmu tak akan pernah kamu tinggali. Kamu ketawa apa? Aku memang tak akan tinggal di rumah 2 miliar 200 juta rupiah. Soalnya rumah 26 miliar 400 juta rupiah lebih nyaman ditinggali. 26 miliar 400 juta rupiah.
Ya, Tuan Saputra, dengan satu unit villa 126 miliar 400 juta rupiah. Sayang mantan pacarmu ini, sok banget ya. Bisa-bisanya ngomong villa 26 miliar 400 juta rupiah. Dulu sih cuma kupikir dia nggak punya kemampuan. Ternyata sekarang ngomong nggak pakai mikir dulu. Masih 26 miliar 400 juta? Dimas Saputra. Pernah lihat duit 26 miliar 400 juta nggak? Jangankan 26 miliar 400 juta. Sekarang kamu bisa keluarin 4 miliar 400 juta nggak? Mungkin 4 juta 400 ribu aja nggak punya. Kata Rani, kamu sekarang masih numpang sama teman sekamar. Jangan sok-sokan di sini, pulangnya uang sewa aja nggak ada. Uang sewa gua ada atau enggak, bukan urusan kalian. Kalian kan mau beli rumah. Kenapa nggak buru-buru bayar dan tanda tangan kontrak? Jangan-jangan nggak punya duit, cuma mau nunda-nunda waktu? Ya karena kamu muncul di sini ganggu suasana kami. Kamu sini jelaskan ke gua tentang rumah sekitar 2 miliar, pencahayaan, sirkulasi udara, lokasi harus bagus semua. Pak, kebutuhan Bapak sudah saya pahami. Tunggu sebentar ya, saya minta rekan kerja yang melayani Bapak. Tidak, saya mau kamu yang jelaskan. Tuan, staf kami semua profesional. Anda tak perlu khawatir. Rekan saya pun sama. Saya mau kamu yang layani saya. Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Pelanggan adalah raja, tahu? Dia itu cuma orang yang nggak mau beli. Kamu nggak bisa bedain baik buruk ya? Pacarku sudah bilang, kamu belum dengar jelas? Mau melayaninya? Apa otakmu? Ada masalah? Ini, Tuan, saya cuma karyawan. Jangan persulit saya. Nggak apa-apa, kamu pergi saja. Saya tunggu sebentar juga boleh. Masih mau tunggu? Jangan-jangan, cuman mau numpang duduk. Numpang makan minum gratis? Pura-pura banget. Cepet. Jelaskan rumahnya. Waktu kami sangat berharga. Nggak ada waktu buat kamu buang. Tuan Saputra, Nggak apa, kamu pergi saja. kalau begitu silakan duduk. Saya sebentar lagi kembali. Raka. Kenapa dia? Telepon lagi? Ada apa? Wah, rindu sama saudara Saputra. Jangan jijik-jijik deh. Hahaha, saudara Saputra. Lagi ngapain? Mau cek pusaka ke rumah lagi? Saya lagi nggak di rumah. Nanti nggak ada yang buka pintu. Kamu salah sangka. Masa kita cuma hubungi kalau mau barang? Saya kan cuma mikir, datang ke daerahmu, ajak pijat atau gitu. Nanti saja ya, aku lagi sibuk nih. Lagi beli rumah di kantor pemasaran properti. Toko yang mana? Aku kesana sekarang. Yang di dekat alun-alun Lufeng itu, yang di sampingnya itu. Oke, aku berangkat sekarang. Sekalian beli beberapa unit lagi. Buat dikasih ke mereka. Ke sini. Belum kasih hadiah buat mereka bertiga. Lagi pula sekarang duit banyak. Wah, masih duduk-duduk di sini aja. Kalian belum pergi? Mau pergi kemana? Sudah muter-muter. Nggak ketemu yang cocok, tapi ya wajar sih. Kan anggarannya cuma sekitar 1 juta lebih buat rumah. Ya harus hitung-hitungan dong. Kalau sampai kelebihan kan repot. Betul kan? Dimas Saputra, kamu. Orang kayak kamu yang nggak punya duit buat bayar sewa, cuma bisa sombong di mulut doang. Aku memang nggak perlu bayar sewa. Soalnya rumah sendiri. Ngapain bayar sewa? Masih aja ngibul di depanku, rumahmu itu sewa atau beli. Apa aku nggak tahu? Kamu tahu atau nggak urusanmu apa? Cepetan dong. Tadi si Xiaojang melayani kalian lama banget. Jadi beli atau nggak? Dia melayani kami, kan memang tugasnya. Banyak ngomong, jangan-jangan nggak mampu beli. Kami nggak kayak lo. Cuma lihat, nggak beli. Tahu nggak? Pacar gue udah nemuin rumah seharga 2,9 miliar buat gue. Langsung dibeli. Anak orang tajir emang beda. Beda banget. Kayak beneran. Hei, yang itu. Ambil EDC-nya. Biar tuan tajir ini bayar pakai kartu. Oh, siap. Saya ambil. Tunggu sebentar. Aku Kenapa? Nggak punya duit? Jangan-jangan beneran nggak bisa beli? masa sih? Cuma 2,9 miliar. Gua nggak mikirin. Buat gua, recehan doang. Bang Fajar, emang harus diakui, kamu hebat banget. Ini kan rumah 2,9 miliar. Kamu baik banget ya. Keren abis. Main-main aja sama dia. Awalnya cuma ajak lihat, cuma buat ngibulin. Sekarang 2,9 miliar langsung bokeh. Bener nggak salah tebak, dia emang cari duit. Tapi ujung-ujungnya, salah cowok ini juga. Kalau bukan dia, gua nggak bakal terjebak. Cuma rumah 2,9 miliar bisa bikin kamu segitu senang. Syukuri aja. Mungkin ini rumah terbaik
seumur hidup kamu. Bang Fajar, lihat deh dia. Hah, kantor pemasaran ini nggak ada satpamnya. Kok asal masukin orang? Cepat panggil orang, usir dia. Tuan Gunawan, ada apa? Loh? Aku kesini untuk beli properti. Pelanggan kelas tertinggi kalian. Kamu menempatkan dia dan aku di tempat yang sama? Apa maksudnya? Menghina aku? Cepat panggil satpam kantor pemasaran properti kalian. Usir dia keluar. Tuan Gunawan, Anda salah paham. Tuan Saputra juga datang untuk membeli rumah. Lihat penampilannya. Sepertinya punya uang untuk beli. Jangan urusi aku bisa beli atau tidak. Xiaozhang sudah bawa mesin pembayaran kartu. Cepatlah, bayar pakai kartu. Bang Fajar, abaikan dia. Lebih baik kita segera finalisasi pembelian rumahnya. Transaksi berhasil. Aku beli 1 unit rumah seharga 2,90 miliar rupiah. Kalian pasti kasih hadiah, kan? Tenang, Tuan Gunawan. Kami di sini akan sediakan daftar hadiah. Pasti Anda dapat keuntungan. Baru pantas. Bang Fajar, kamu hebat banget. Lihat, pacarku bisa beli 1 unit rumah seharga 2,90 miliar rupiah, langsung beli tanpa ragu. Hebat, sungguh hebat. Hah? Itu, Xiaozhang? Rumah yang baru ku beli tadi, di sekitarnya, tambah 4 unit lagi. Semuanya aku ambil. Tuan Saputra, maksud Anda, tadi villa seharga 26 miliar 400 juta rupiah. Anda mau 4 unit lagi? Kalau dijumlahkan, itu totalnya jadi 660 miliar rupiah. Apa? 5 unit, villa 26 miliar 400 juta rupiah. 5 unit rumah seharga 26 miliar 400 juta rupiah. Berarti 132 miliar rupiah. Dimas Saputra, kamu ini suka ngomong besar tanpa batas ya? Tak kusangka, meski tak punya uang, si pecundang ini, tapi soal omong kosong, kamu benar-benar berani. Cuma 132 miliar rupiah saja. Aku masih bisa mengeluarkannya, baiklah. Kalau kamu bisa mengeluarkannya, coba keluarkan dan perlihatkan padaku. Berlagak serius saja. Xiaozhang, langsung gesek kartunya. Lunas. Baik, Tuan Saputra. Wah, kartunya ada sih. Nanti kalau gagal digesek, malu-maluin saja. Masih muda begini, ngapain cari masalah? Sok kaya. Kurasa kartu ini isinya kosong. Jangankan jumlah itu, mungkin uang muka saja tak bisa dibayar. Transaksi berhasil. Sudah, Tuan Saputra, kartu Anda. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana kartunya bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? 132 miliar rupiah. Ini 132 miliar rupiah. Ini tidak mungkin. Dia cuma seorang yang baru lulus belum lama, mahasiswa. Orang tuanya pun pekerja biasa. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak ini? Orang ini terlihat biasa saja, tapi ternyata bisa mengeluarkan 132 miliar rupiah sekaligus. Mungkin dia punya identitas lain? Apa aku punya uang? Dengan kalian berdua ini yang suka menilai orang dari penampilan sama sekali tidak ada hubungannya. Dan, tidak akan ku keluarkan sepeser pun untukmu. Tuan Saputra, barusan manajer bilang, Anda sekarang adalah pelanggan kelas tertinggi kami. Kami sudah siapkan tes sore spesial untuk Anda. Silakan ikut saya ke ruang privat untuk diskusi lebih lanjut. Baik. Hei, jangan pergi. Biasanya kamu miskin, apartemen saja tak mampu beli. Mana mungkin punya 12 juta untuk beli villa? Lepaskan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Ah, aku tahu. Kalian berdua bekerja sama main sandiwara ya? Kalau tidak, kenapa buru-buru mau pergi? Ya, pasti begitu. Sudah kubilang, kamu biasanya sangat miskin. Mana mungkin tiba-tiba kaya raya? Di dunia ini mana ada banyak pria tampan mendadak kaya? Kalian pasti bekerja sama untuk jaga gengsi dan main drama di depan kami. Katakan, dia bayar kamu berapa sampai mau bantu dia seperti ini? Tuan, kenapa Tuan berpikir begitu? Saya benar-benar bekerja dengan serius. Tuan Saputra adalah tamu terhormat kami. Bagaimana bisa Tuan menghinanya seperti ini? Sudahlah, langsung saja berapa harganya? Aku bayar 2 kali lipat. Bukan bermaksud apa, tapi kondisi kalian berdua benar-benar parah, ya. Dan gejalanya sama persis. Aku kasih tahu ya, gangguan delusi ini harus diobati. Begini saja. Keluar belok kiri, pergi berobat. Ya ampun. Kamu! Bang Fajar, lihat dia. Terbongkar deh. Marah sampai gelap mata. Ternyata benar. Orang yang makin tak punya sesuatu, makin sok punya. Tak punya uang ya sudah.
Pergi saja dari sini. Mesti pura-pura di sini. Kalian berdua, ada apa yang layak kupura-purakan di depan kalian? Tentu saja ada. Itu cuma membuktikan kamu masih ada perasaan padaku. Bermain sandiwara di depan kami, ingin balas dendam ya. Sayangnya, pacarku ini benar-benar asli anak orang kaya. Tak bisa dibandingkan dengan kamu yang cuma sok-sokan. Maksudmu, membeli satu rumah seharga 2 miliar 90 juta rupiah. Sudah disebut kaya? Pandanganmu tetap sama dangkalnya. Memang kenapa? Rumah seharga 2 miliar 90 juta ini kan kamu juga nggak mampu beli. Kenapa? Kalian berdua sandiwara, kalian sudah ketahuan. Mau pura-pura terus? Nyonya, saya ulangi sekali lagi, Tuan Saputra adalah tamu terhormat kami. Kalau Anda masih menghina, maka toko kami tidak akan menyambut Anda lagi. Baik. Bang Fajar, lihat deh. Mereka berdua komplotan ngebully aku. Kamu cuma sales karyawan. Tadi aku beli rumah seharga 2 miliar 90 juta di sini. Gini caranya pelakuin pelanggan? Hah? Percaya tidak? Aku bisa bikin kamu dipecat sekarang? Uang 2 miliar 90 juta itu bisa kami kembalikan penuh. Lagi pula, kerjaanku bukan urusanmu. Kayaknya kamu nggak tahu siapa aku ya. Buat pecat kamu. Bagiku tinggal telepon saja. Pacarku ini manajer di Grup Nagajaya. Grup Nagajaya, perusahaan terbuka. Gaji setahun lebih dari 4 miliar 400 juta rupiah. Kalau mau bikin kamu tidak bisa cari makan, memang dia tinggal telepon saja. Grup Nagajaya, Xiaojang, sekarang gaji bulananmu paling tinggi berapa? 154 juta. 154 juta ya? Begini saja. Kalau di sini benar-benar nggak betah, cari aku. Aku kasih kamu 154 juta per bulan. Tuan Saputra, benarkah? Terima kasih banyak. Sudahlah, dengarkan saja omong kosongnya. Ngobrol sama orang bodoh bikin capek banget. Xiaojang, aku duluan ya. Kepalaku pusing di sini. Kayaknya kamu lihat aku manajer grup Nagajaya, jadi takut. Iya. Aku takut puas. Wah, masih ngotot. Gini deh, coba kamu minta ke aku. Hah? Barangkali aku kasih kamu kerja nyapu di grup Nagajaya. Masih lebih baik daripada ngupeti kamar sewaanmu yang bau itu. Siapa yang omongin saudara Saputra? Kamu itu Raka Pratama. Siapa kamu? Saudara Saputra. Aku dengar dari tadi, apa dua orang ini yang kurang ajar sama kamu? Dua orang bodoh nggak usah dihiraukan. Gak boleh. Kamu itu saudaraku. Siapa yang berani ganggu kamu? Aku yang urus. Kamu barusan bilang apa? Grup Nagajaya. Iya, betul. Anda pasti itu host cek pusaka Raka Pratama, kan? Salam kenal, salam kenal. Saya manajer grup Nagajaya. Kamu cuma manajer kecil. Salam kenal apaan? Kamu tadi yang... Kamu berani ganggu saudara Saputra. Cuma manajer kecil berani sekali. Aku kenal Pak Setiawan. Suruh kamu menyapu langsung bisa. Jangan ini pasti salah paham. Orang ini dia penipu. Barusan dia kolusi sama sales pura-pura main sandiwara. Bilang mau beli 5 unit villa harga 26 miliar 400 juta rupiah. Dia cuma pengangguran gelandangan. Mana mungkin mampu beli? Lihat, kan ku bilang orang tolol. Nggak bisa jelasin. Beneran sih. Aku ngomong yang sebenarnya. Lihat kamu ngapain ributin cowok ini sampai nggak enak. Ahaha, iya. Aku yang jadi saksi. Aku mantannya dia. Dulu dia miskin banget, masih numpang ngekos. Hari ini dia kong kali kong sama sales ini. Langsung bayar tunai pakai kartu beli 5 villa sekaligus. Kemampuan dia berapa ya? Aku nggak tahu. Nona, kami tidak main sandiwara. Tolong jangan hina Tuan Saputra lagi. Villa 26 miliar 400 juta rupiah. Iya. Gimana kamu beli? Villa 26 miliar 400 juta rupiah? Iya, akan ku bilang. Bahkan Raka Pratama tahu kamu nggak mampu beli villa segitu mahal. Villa semurah ini? Kenapa beli villa semurah ini? Bukannya baru-baru ini kau dapat 300 juta? Apa? 300 juta? Beli dulu, ditempati dulu. Aku sih nggak neko-neko. Nanti kalau mau ganti baru cari lagi. Kenapa nggak bilang dari dulu kalau mau beli rumah? Aku bisa antar ke temanku. Dia ahlinya. Nggak usah. Aku udah bayar. Oke. Kalau mau ganti rumah, telepon aku kapan saja. Dari mana kau punya uang 300 juta untuk beli villa? Kau tidak pernah bilang padaku sebelumnya. Kapan aku bilang aku tidak punya uang? Tidak mungkin. Dulu kau jelas-jelas sangat miskin. Bagaimana bisa tiba-tiba kaya raya? Punya uang atau tidak, bukan urusanmu. Saudara Saputra, pria ini bagaimana? Cukup satu telepon dariku ke Pak Setiawan. Dia langsung
harus pegang sapu dan menyapu. Jangan. Raka Pratama, Tuan Saputra. Bang Saputra, aku salah. Tadi aku buta, tak tahu keagunganmu. Omonganku tadi cuma angin lalu. Aku ngawur semua, tolong maafkan aku. Aku susah payah baru bisa masuk grup Naga Jaya. Kalau diusir, masa depanku hancur. Bang, Saudara Saputra, gimana? Tadi kan masih sombongnya bukan main, kok sekarang merendahkan diri gini? Jangan-jangan kamu aktor? iya bang. Bang, aku beneran tahu salah. Maafin aku sekali ini. Aku janji bakal menjauh. Nggak bakal ganggu pandangan bang. Anggap aja aku angin lalu. Boleh nggak? Aku mohon. Aku ingat tadi bilang, asal kamu senang, bisa kasih aku kerja sapu kan? Wah, menurutku sih, kamu cocok banget sama kerjaan sapu-sapu ini. Aku suruh Raka atur. Kerja sapu buat kamu. Gimana? Jangan. Bang, aku... Ini dia. Ini cewek ini. Dia yang bilang bang sampah. Suruh aku cari masalah. Dia yang maksa aku. Kamu gila ya, Fajar. Masalah kamu bikin sendiri, kok malah nyiram kotoran ke aku? Saling serang kayak anjing. Raka, tolong deh, hubungi. Aturin buat Tuan Fajar ini kerjaan petugas kebersihan. Kerja yang baik ya? Gampang, tunggu aja. Aku telepon Pak Setiawan sekarang juga. Besok, dia pasti udah nyapu. Ini... Salah kamu. Salah kamu, cewek brengsek. Bikin aku kehilangan kerja. Sekaligus musuhin 2 orang penting. Fajar Gunawan, kau pikir kau siapa? Kau cuma dapat posisi di perusahaan karena hubungan ayahmu. Itu saja. Kau cuma pecundang. Hah, selama ini aku puji-puji kau malah merasa dirimu penting ya. Baik. Jadi selama ini kau anggap aku begitu. Besok pengacaraku akan mencarimu. Semua transferanku yang kau habiskan, barang mewah yang kubelikan, harus kau kembalikan semua. Kurang 1 rupiah pun. Kau akan celaka. Jangan, Bang Fajar. Aku tadi cuma omong karena emosi. Kumohon, Bang Fajar. Lepaskan. Aduh. Tunggu saja kedatangan pengacaraku. Aduh. Bang Fajar. Bagaimana ini? Ini 6.600.000.000 rupiah. Dengan apa aku harus membayarnya? Tak disangka beli rumah, sekalian nonton drama gratis. Uangnya terpakai dengan baik. Rumah. Iya, aku masih punya 1 rumah. Kamu kan? Rumah itu milikku. Cepat kembalikan semua uangnya. Tenang, Bu. Tuan yang tadi sudah meminta pengembalian dana. Apa? Fajar Gunawan sudah membatalkan rumah ini juga? Lalu dari mana aku bayar utang? Pria brengsek, wanita murahan. Pasangan yang cocok. Tuan Saputra, Anda pasti lelah. Bagaimana kalau saya antar pulang pakai mobil khusus? Boleh juga. Layananmu cukup lengkap. Saya akan siapkan mobilnya. Oke. Dimas, jangan pergi. Mau apa lagi? Dimas, sekarang kamu masih sendiri? Ada hubungannya denganmu? Dimas, aku benar-benar sadar salah. Aku bisa berubah. Aku bisa ubah semuanya. Ayo kita balikan sekarang. Boleh kan? Tolong jangan buat aku mual, oke? Dimas, masalah dulu. Bisa ku jelaskan? Ibuku sakit. Untuk biaya operasi. Terpaksa ku lakukan itu. Perasaanku padamu masih ada. Kamu, ibumu sakit? Iya. Kamu juga tahu, dia ibuku. Aku tak bisa tinggalkan dia. Lagi pula biaya operasi mahal sekali. Aku tak sanggup kumpulkan. Fajar bilang, dia akan bantu. Aku terpaksa putus denganmu. Kalau begitu, jadi aku salah paham ya? Anak berbakti banget. Iya, Dimas. Aku cemas ingin selamatkan ibu. Kamu pasti paham. Benar kan? Iya, Dimas. Aku cemas ingin selamatkan ibu. Kamu pasti paham. Benar kan? Aku bisa paham kamu. Tapi, Dimas, sudah kuduga kamu akan paham. Lagi pula kita punya sejarah panjang. Tenang saja. Kalau sekarang kamu mau balikan, aku pasti akan lebih baik daripada dulu. tunggu dulu selesai bicara. Baik. Katakanlah, nanti semua omonganmu akan kudengarkan baik-baik. Bakti kamu memang luar biasa. Tapi apa kamu lupa satu hal? Hal apa? Hah! Aku sebelumnya kan sudah tambahin aplikasi pesan hijau ibumu. Kemarin dulu ibumu masih posting di lini masa teman bilang dapat peringkat 30 di maraton. Wajahnya merah merona. Dilihat dari situ, sehat banget. Aku ingat kemarin kayaknya bilang apa ya, pergi jalan-jalan?
Aku, Kamu bilang gini, ibumu sendiri tahu nggak? Dimas, sebenarnya hal ini bukan seperti itu. Dengar penjelasanku. Sebenarnya dia, Sebenarnya apa? Aku pengen dengar kamu masih bisa jelasin apa. Dimas, dengar penjelasanku. Ibuku sebelumnya memang sakit, tapi sekarang sudah sembuh. Aku juga nggak tahu dia daftar diam-diam ikut lari maraton yang berbahaya ini. Pasti dia pergi diam-diam tanpa sepengetahuanku. Tapi percayalah padaku, yang kukatakan benar. Aku nggak bohong. Oke, aku percaya. Bagus. Aku tahu kok kamu pasti percaya padaku. Soalnya perasaan antara kita kan bukan cuma sehari 2 hari. Sudah selesai aktingnya? Aku buru-buru pulang nih, nanti mereka khawatir. Mereka? Kamu ada janji sama orang lain, ya? Dimas, bawa aku ikut dong. Aku kan cantik. Kalau kamu bawa aku, pasti kamu dapat muka. Setelah semua selesai, ayo kita pulang bersama. Aku masakin ayam asam manis favoritmu. Gimana? Bawa kamu aku lebih bangga. Ya, biasa saja. Lagi pula, rumahku tak menerima orang asing. Dimas, aku tahu kamu masih marah karena kejadian dulu, kan? Itu kan cuma omongan emosi. Aku bisa paham. Tenang saja. Aku janji, kita akan lebih baik dari dulu. Aku tak peduli dan tak acuh. Soal kita putus, sudah lama aku lupakan. Kalau bukan karena kamu tiba-tiba muncul hari ini, aku bahkan lupa ada orang sepertimu. Rani Handayani, ingat baik-baik. Jangan merasa diri terlalu penting, oke? Dimas, dengar penjelasanku. Aku tulus. Anggap saja aku mohon padamu, ya? Lepaskan aku. Dimas. Lepas. Dimas, dengar dulu. Lepas. Lepaskan Sang Resi. Nadia, kenapa kau kesini? Aku tak lihatmu di rumah. Sedang rindu, jadi ku cari. Maaf ya, ada sedikit masalah. Dimas. Dimas, siapa dia lagi? Siapa aku? Apa urusanmu? Justru kau, kenapa tarik-tarikan suamiku? Aku kan cinta pertama Dimas Saputra. Kami pacaran 4 tahun. Sekarang cuma lagi bertengkar kecil. Sebentar lagi pasti rujuk. Bukan seperti orang sepertimu. Apa hubungannya dengan Dimas? Rani Handayani, jaga mulutmu, jaga mulutmu. Kau tak pantas sebut nama Nadia. Dimas Saputra. Aku benar-benar menyukaimu. Kenapa kau bicara begitu padaku? Kau tak mungkin dengan Sang Resi. Jangan berkhayal lagi. Seperti dirimu ini bukan tipe yang disukai Dimas. Aku sarankan kau menyerah saja. Kau! Siapa bilang aku tak suka? Nadia adalah pacarku. Sang Resi, Nadia, sebelumnya, aku tak pernah benar-benar paham perasaanku sendiri. Sebenarnya, beberapa hari ini, aku terus berpikir cara mengungkapkannya padamu. Tapi tak kusangka akhirnya, di situasi tergesa begini, aku mengatakannya padamu. Maaf ya. Sang Resi, aku tak peduli. Di hatiku hanya ada kamu. Selesai. Sekarang semuanya selesai. Dimas Saputra tak mau aku lagi. Uang pun tak kembali. Selesai. Sekarang semuanya selesai. Sang Resi, ayo kita pulang. Baik, pulang.